Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja kelompok kami. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agia Barat Lasafat, kedua Barikwinda Nur Hasanah, ketiga ada Nabila Febriana, keempat ada Agustina Barleling, yang kelima ada saya sendiri sama Octavia Puspitasari, dan yang terakhir ada Santi Dwiyanti. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu Agia Barat Lasafat. Next, Mbak. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar teori. Dasar teorinya sendiri berisi sel galvanik atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks dan redoks yang spontan. Reaksi redoks yang spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi redoks menghasilkan arus listrik. Sel volta terdiri atas elektroda, tempat berlangsungnya reaksi oksidasi disebut anoda, dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi disebut katoda. Dalam sel volta, reduktor dan oksidatornya dipisahkan sehingga pemindahan tidak terjadi secara langsung tetapi melalui kawat penghantar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada tujuan dari praktikum sel volta. 1. Untuk merancang dan melakukan uji coba sel volta. Kedua, untuk mengetahui apakah minuman berkarbonasi. Lalu ada alat dan bahan. Yang pertama 4 kabel penjepit buaya, 2 lampu LED, 3 2 botol minuman berkarbonasi, 4 3 buah gelas, 5 3 buah uang koin berwarna kuning. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada mekanisme kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. 2. Pada kabel penjepit buah ke-1, pasangkan uang koin pada sisi warna hitam dan pasangkan paku pada sisi warna merah. Yang ketiga, pada kabel penjepit buah yang kedua, pasangkan paku pada sisi warna hitam dan pasangkan uang koin pada sisi warna merah. Yang keempat, pada kabel penjepit buah yang ketiga, pasangkan uang koin pada salah satu sisi kabel penjepit buaya. Yang kelima, pada kabel penjepit buaya yang keempat, pasangkan paku pada salah satu sisinya di kabel yang berbeda dalam warna yang berbeda. Yang keenam, setelah semua paku dan koin terpasang, tuang minuman karbonasi ke dalam seluruh gelas hingga mencapai setengah dari gelas tersebut. Yang ketujuh, masukkan kabel yang telah disiapkan ke dalam gelas secara selang-seling. Yang kedelapan, siapkan lampu LED yang sudah disiapkan. Yang kesembilan, sambungkan sisi kabel dengan bagian negatif dan positif lampu. Yang kesepuluh, amati perubahan yang terjadi pada lampu LED, kemudian tuliskan kesimpulan dari praktikum tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan memaparkan materi dari hasil presentasi kami. Setelah dilakukan percobaan, dapat diketahui bahwa minuman berkarbonasi dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini dapat dibuktikan pada saat rangkaian yang bersumber pada minuman berkarbonasi yang kami rancang tersebut dapat menghidupkan sebuah lampu LED. Maka hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perpindahan elektron dari reduktor atau Zn kepada oksidator atau paku Fe yang terjadi pada larutan tersebut.
Reduktor dan oksidaktor berada dalam wadah yang terpisah, membuat elektron mengalir melalui suatu penghantar. Elektron yang bergerak melalui penghantar ini dapat menimbulkan arus listrik searah. Jadi, dengan meletakkan oksidator dan reduktor pada tempat yang terpisah, suatu reaksi redoks dapat digunakan sebagai sumber arus listrik searah. Dalam hal ini berarti elektron yang dilepas oleh Zn dan ditangkap oleh Fe tersebut bergerak melalui penghantar yaitu minuman berkarbonasi, sehingga dapat menimbulkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan lampu LED tersebut yang dipasang antara logam atau Zn dan Fe tersebut. Prinsip kerja dari sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Elektroda yang mengalami oksidasi akan menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan. Reduksi elektron yang terlepas ditangkap Cu2+ dari larutan, sehingga terbentuk endapan. Oksidasi yang A, Zn dalam kurung S menjadi Zn2+ ditambah 2E reduksi, yang B 2Cu2+ dan 2E- sama dengan Cus. Berikut adalah gambaran proses terjadinya reaksi. Yang pertama, elektron mengalir dari anoda katoda. Anoda Zn menjadi Zn2 ditambah 2E katoda Cu2+ ditambah 2E- sama dengan Cus. Reaksi sel Zn ditambah Cu2 sama dengan Zn2+ ditambah Cu. derajat sel sama dengan 1,10 volt. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan, yang pertama, dari data pengamatan diketahui bahwa sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik dengan menggunakan reaksi redoks spontan. Yang kedua, minuman berkarbonasi dapat menghasilkan arus listrik karena kandungan kimia yang terdapat dalam minuman berkarbonasi dapat mengubah menjadi energi listrik. Yang ketiga, prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan dua bagian redoks, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda, di mana elektroda yang mengalami oksidasi akan menjadi Zn2+ yang masuk ke dalam larutan, dan setengah reaksi reduksi di katoda, yaitu di mana reduksi elektron yang terlepas ditangkap Cu2+ dari larutan sehingga terbentuk endapan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.